Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Ningsih, asal lembaga dari RA Al-Amin Cibubur, Kecamatan Ciracas. Saya dari grup 39, kelompok 5. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini yang berfokus pada strategi komunikasi dengan orang tua peserta didik anak usia dini. Komunikasi antara orang tua dan guru terutama untuk memastikan bahwa anak belajar secara efektif dan mendapatkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi atau karakter mereka adalah hal yang sangat penting. Dan pada umumnya, hal-hal yang ingin diketahui orang tua berkaitan dengan kegiatan anak di sekolah, bagaimana tingkah laku atau sikap anak terhadap anak lain, kemudian bagaimana tingkah laku atau sikap teman-teman terhadap anak-anak mereka, juga bagaimana sikap mereka terhadap tugas-tugas yang diberikan sekolah, kemudian apa yang disukai dan tidak disukai tentang tugas anaknya di sekolah. Kemudian hal yang penting biasanya yang mereka ingin ketahui, apakah guru memperhatikan anak mereka masing-masing. Ya, alasan penting komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru adalah para guru harus mengetahui kebutuhan anak dan harapan anak dan orang tua tentunya yang mengikuti program pendidikan sekolah. Kemudian, para orang tua juga memerlukan keterangan yang jelas mengenai segala hal yang dilakukan pihak sekolah, baik program kegiatan mereka, kemudian pelaksanaannya yang berlaku di sekolah tersebut. Jadi itulah alasan pentingnya kenapa orang tua, guru itu perlu berkomunikasi. Nah, membantu anak dan orang tua melewati masa-masa sulit akan terbentuknya ikatan yang erat antara pendidik dan orang tua dan anak tentunya, dengan memperhatikan kerahasiaan dan kebutuhan informasi sekaligus membangun tingkat kepercayaan orang tua terhadap pendidik. Di sini menjadi kewajiban sekolah untuk bagaimana selalu melibatkan orang tua dalam proses perkembangan belajarnya. Nah, demi kepentingan anak, sekolah dan orang tua harus mempunyai keterikatan yang baik dan hubungan yang harmonis tentunya. Oleh karena itu, kegiatan belajar di sekolah tidak bisa dipisahkan dari peran serta orang tua. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang tua, yaitu pertama, lakukan sesering mungkin. Jadi jangan biarkan ya bulan berlalu tanpa kabar dari sekolah tentang apa yang terjadi di kelas dan bagaimana anak mereka belajar. Hal itu jangan sampai kita terlewatkan sampai bulan per bulan gitu, nggak ada kabar dengan orang tua murid. Kemudian ada baiknya mengetahui nama-nama peserta didik dan orang tuanya 2 minggu sebelum awal tahun pelajaran baru tiba. Nah, hal ini kenapa? Karena untuk membuka komunikasi kepada orang tua, ya nggak ada salahnya ya kalau kita misalkan kalau sudah tahu namanya atau biodata lain seperti ulang tahun atau apa, kan ada rasa peduli kepada mereka misalkan dengan mengirimkan kartu ucapan atau apa. Jadi orang tua lebih merasa bahwa sekolah juga memperhatikan mereka, juga anak mereka. Ya. Kemudian tanamkan kesan bahwa kita tertarik pada anak mereka. Ya, dalam berkomunikasi dengan orang tua, kita harus menanamkan dengan orang tua itu bahwa kita memiliki kesan yang menyenangkan untuk anak mereka. Ya. Kemudian bersikap jujur. Nah, jika ada hal-hal yang perilaku atau kesulitan belajar pada anak mereka, itu kita harus jujur bahwa tidak boleh menutupi. Maksudnya kalau memang anaknya itu ada kesulitan di salah satu aspek, kita hendaknya baiknya gitu cepat-cepat ya berkomunikasi dengan orang tuanya.
karena mereka biasanya akan merasa terbantu, baik itu untuk mendukung atau memecahkan masalah yang sedang terjadi ya. Kemudian beri laporan perkembangan peserta didik tersebut secara rutin ya. Adakan kesepakatan tentang waktu, karena setiap orang tua mungkin memiliki kesibukan masing-masing kan, ada yang bekerja atau mungkin ada usaha lain. Jadi sebaiknya kita mengadakan kesepakatan waktu agar orang tua juga bisa datang untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu kan. Kemudian informasikan secara rutin kepada para orang tua apa yang kita berikan di kelas. Ya, mereka akan sangat menghargai usaha kita dalam menjalin komunikasi bersama guna memajukan anak mereka. Tips komunikasi yang pertama adalah jadilah guru yang friendly atau ramah, karena dari ramah itu mungkin anak-anak juga lebih dekat, orang tua lebih nyaman untuk komunikasi dengan kita ya sebagai guru ya. Kemudian sampaikan informasi dan fakta ya, bukan hasil penilaian secara subjektif ya. Maksudnya misalkan walaupun mamahnya sering datang pagi memberikan makanan atau apa, kita tuh kalau memang anaknya ada kekurangan, kita sampaikan informasi yang sebenarnya. Jadi nggak boleh subjektif, atau karena merasa kita sudah dekat dengan orang tuanya kita menutupi kekurangan anaknya, itu juga tidak baik ya. Kemudian jagalah suara dalam berbicara dengan suara yang lembut tentunya, dan kita bersikap profesional, maka orang tua juga akan merasa nyaman meninggalkan anaknya di sekolah karena merasa guru adalah orang tua anaknya di sekolah, seperti itu ya. Kemudian ceritakan cara Anda menangani masalah yang berkenaan dengan anaknya. Jadi kita sampaikan upaya-upaya kita dalam membantu anaknya, terutama yang mendapatkan kesulitan di sekolah. Kemudian segawat apapun pembicaraan dengan orang tua jangan lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena kalau sudah lebih 30 menit itu pasti yang dibicarakan akan melebar kemana-mana, dan hal itu juga mengganggu aktivitas guru, karena pasti guru itu ada waktu tertentu untuk kegiatan belajar mengajar, kemudian untuk memberikan penilaian kepada anak. Kalau lebih dari waktu yang 30 menit itu tentunya nanti akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Nah, bagaimana kiat menjalin kerjasama guru dengan orang tua ya? Yang pertama yaitu tidak membedakan setiap orang tua dan menghargainya. Kemudian mendengarkan secara baik yang dikatakan orang tua dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara orang tua dan guru. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita merasa itu wali murid, misalkan teman kita sekolah dulu atau teman yang akrab. Nah, kita harus bisa membedakan posisi kita kepada orang tua tersebut, bahwa kita di situ adalah guru. Jadi misalkan kita biasanya ngomong gue elu, nah kita harus profesional di situ memposisikan kita sebagai guru jadi dengan orang tua. Jadi menjelaskan pun bahasa kita harus sebagai guru gitu. Apabila mengadakan pertemuan, perhatikan waktu ya. Jadi waktu yang tepat, kapan harus berkomunikasi dengan orang tua, kemudian berapa lama, itu juga hal yang perlu diperhatikan ya. Kemudian lakukan kunjungan rumah atau home visit jika orang tua menyetujui. Nah, kemudian sarankan kepada orang tua untuk datang ke sekolah walaupun tanpa perjanjian. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Misalkan terkadang orang tua taunya anak-anaknya gitu ya bersikap baik, ramah, karena di rumah mungkin tidak seperti itu. Nah, ketika di sekolah kita kan berusaha jujur ya dan menjelaskan bahwa di sekolah ini dia suka seperti ini gitu, suka mukul anak lain gitu. Nah, kadang-kadang kan orang tua tidak percaya bahwa anak mereka tuh seperti itu. Nah, sarankan saja sesekali orang tua datang secara tiba-tiba
tetapi tanpa anak tahu misalkan. Jadi mereka tahu tuh kebiasaan anaknya di kelas seperti apa. Nah, hal itu juga boleh disarankan kepada orang tua. Kemudian mengatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam program sekolah akan menumbuhkan motivasi pada anak. Nah, seperti apa contohnya? Nah, misalkan kita mengadakan Hari Ibu. Nah, kita jelaskan juga bahwa kedatangan orang tua, khususnya ibu misalkan, ke sekolah itu sangat mendukung atau memotivasi anak ya, karena mungkin mereka merasa juga bangga, wah mama aku datang ke sekolah memperhatikan aku. Nah, itu adalah perlu ya komunikasi untuk keterlibatan orang tua terhadap program-program di sekolah. Nah, selain itu ada hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi dengan orang tua. Biasanya yang pertama, jangan berdebat dengan orang tua. Nah, kita juga harus berusaha menahan emosi kita ya. Jangan sampai di sekolah kita bertengkar dengan orang tua mereka. Nah, biasanya kalau orang tua itu marah-marah, kita juga kita dengarkan dulu apa yang mereka ingin utarakan. Setelah mereka mungkin udah agak mereda, nah baru kita jelaskan pelan-pelan apa yang akan kita sampaikan. Oke. Kemudian jangan membicarakan seorang anak dengan orang tua yang lain. Ini sebaiknya dihindari karena kenapa? Kadang orang tua bisa saja intervensi ke sekolah setelah mereka mengetahui bahwa kita menceritakan sesuatu kepada atau kekurangan anak lain terhadap orang tua yang lain gitu kan. Jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian jangan menjelekkan guru di depan orang tua. Misalkan ada orang tua yang menceritakan kepada kita bahwa guru atau rekan kita tuh nggak baik, ada sikap yang tidak disukai orang tua. Nah, sebaiknya kita juga kalau memang tahu bahwa rekan kita itu tidak baik, juga jangan menjelek-jelekan atau melebih-lebihkan kepada orang tua tersebut. Nah, untuk urusan hal tersebut sebaiknya kita terima saja masukan dari orang tua. Kemudian kalau kita merasa dekat dengan teman guru, kita jelaskan atau bisa melalui kepala sekolah ya. Kemudian jangan menyampaikan keterangan kepada orang tua yang harus dirahasiakan guru. Ada hal-hal yang memang perlu kita rahasiakan sebagai guru. Misalkan kadang anak suka bercerita tentang misalkan ada masalah dengan papa mamahnya, entah itu bertengkar atau apa. Nah, kita sebagai guru sebaiknya merahasiakan itu kepada orang tua yang lain ya. Jadi tidak membicarakan orang tua anak tersebut kepada orang tua lain seperti itu. Oke, itu saja untuk berkomunikasi atau hal-hal yang harus dihindari. Bentuk strategi media komunikasi yang dapat digunakan pendidik di sekolah untuk berkomunikasi dengan orang tua biasanya itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung itu bisa contohnya ya dengan buku komunikasi atau buku penghubung, kemudian telepon, SMS, chatting, surat atau email ya di jaringan sekolah. Kemudian komunikasi yang secara langsung, contohnya seperti kegiatan konsultasi, kegiatan parenting. Oke, itu adalah bentuk-bentuk strategi media komunikasi. Nah, bagaimana keterlibatan orang tua dalam kegiatan lembaga atau sekolah? Nah, partisipasi atau kegiatan keterlibatan orang tua yang dapat meningkatkan atau mempererat komunikasi antara orang tua dan guru. Di antaranya ada beberapa kegiatan seperti rekreasi, bermain di alam, perayaan hari besar, atau kunjungan edukasi seperti outbound juga. Nah, itu adalah keterlibatan orang tua dalam mempererat komunikasi dengan sekolah. Tadi ada sedikit tambahan ya tentang tujuan dari home visit.
Yang pertama adalah sebagai sarana silaturahmi dan koordinasi antara guru dengan orang tua anak, baik yang anak reguler maksudnya biasa atau anak yang memiliki kebutuhan khusus maupun tempat terapi. Kemudian untuk anak berkebutuhan khusus itu sangat diharapkan untuk home visit. Kenapa? Karena untuk menggali informasi tentang perkembangan anak di rumah. Sebagai acuan guru memperoleh data, kemudian membuat assessment dan program pembelajaran secara individual. Untuk anak reguler itu bersifat insidental, maksudnya apabila ditemukan permasalahan yang memerlukan data secara objektif. Nah, ini adalah contoh pengisian formatnya, mungkin sama-sama bisa kita pelajari. Oke. Dan yang terakhir adalah pola asuh yang tepat, tentunya baik di rumah maupun di sekolah, dengan menggunakan kemampuan berkomunikasi yang baik akan membawa pengaruh yang besar dan positif bagi tumbuh kembang anak. Nah, untuk itu baik orang tua maupun guru harus memperlakukan anak sebagai individu yang unik, terpisahkan dari orang dewasa, dan menyesuaikan pola pengasuhan dengan melihat pada ciri-ciri dan bakat mereka, juga kebutuhan mereka. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.